Salam untuk kita semua. Saya Ayah Isabel Detan dari kelas 4A Manajemen Perusahaan Politeknik Negeri Kupang. Saya akan membawakan materi manusia dalam mata kuliah agama. Pertama-tama kita akan melihat apa itu manusia dalam konteks agama tentunya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri, yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Yang kedua, apa tanggung jawab manusia terhadap Allah sebagai ciptaan? Manusia harus mengabdi kepada Allah, manusia harus menaruh seluruh hidupnya kepada Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki atas kehidupannya. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lewat firman ini, Allah mau menyatakan kepada manusia agar manusia melakukan apa yang diperintahkan Allah di bumi, agar apapun yang manusia lakukan dan kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Allah itu sendiri. Yang berikut, apa gaya hidup manusia yang seharusnya? Seperti yang tertulis di Alkitab, sangat banyak hal-hal yang Tuhan menghendaki untuk manusia melakukan gaya hidup yang baik, untuk terus ada di dalam Tuhan dan terus hidup untuk melayani Tuhan. Saya mengambil salah satu bagian firman Tuhan, yaitu Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam Galatia 22 ayat 23 ini, di mana gaya hidup seharusnya orang Kristen, di mana orang Kristen harus mempunyai kasih, sukacita, membawa damai, penuh kesabaran, penuh kemurahan, penuh kebaikan, dan kelemah lembutan, serta menguasai diri sendiri. Dalam konteksnya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk hormat kepada Dia. Berkaitan dengan gaya hidup manusia, saya mengambil satu bagian firman Tuhan sebagai konteks atau salah satu pandangan hidup yang sering terjadi dalam kehidupan kita manusia, yang tidak terlepas dari perbuatan dosa karena kerusakan atas kejatuhan kita dalam dosa dikarenakan nenek moyang kita. Saya mengambil satu nats, yaitu Korintus 1 ayat 1-9, tapi yang saya akan fokus di sini adalah ayat yang kelima, yang berbunyi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi yang saya mau bagikan untuk saudara-saudara sekalian adalah gaya hidup manusia sekarang yang penuh dengan keinginan dan harapan. Semua orang menginginkan kesuksesan, semua orang menginginkan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Kadang-kadang orang beriming-iming menjadi sesuatu yang besar,
ya seperti orang kaya. Dan di kehidupan yang sekarang, orang-orang Kristen berpikir bahwa kaya adalah saat manusia itu mempunyai mobil mewah, rumah mewah, atau uang emas. Tapi sebagai orang-orang Kristen, saya mau memberi tahu lewat nats ini bahwa kaya yang sesungguhnya orang Kristen bukan tentang rumah, oto, apalagi hanya tentang uang. Kaya orang Kristen kalau hidup seturut dengan apa yang Bapa di surga kehendaki. Seperti Korintus 1 ayat 5, di dalam Dia kamu menjadi kaya dalam segala hal. Kayanya orang Kristen yang dimaksud oleh Tuhan bukan seberapa banyak harta yang kalian miliki. Benar, orang Kristen mempunyai usaha dan mendapatkan semua itu. Tapi apa gunanya itu sebenarnya jika perkataan orang Kristen tidak membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, anak Tuhan? Jadi dalam 1 Korintus 1 ayat 5 ini Allah mau memberitahu bahwa kriteria atau hal yang pasti tentang kekayaan Kristen adalah saat orang Kristen itu mampu menggunakan perkataan yang baik, mampu menggunakan pengetahuan yang baik menurut firman Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dimana saat orang Kristen itu berkata kepada orang-orang, dia membawa damai, membawa sukacita, kasih, dia membawa kesabaran di sana, dia membawa penguasaan diri di sana, bahwa pengetahuan yang baik adalah firman Tuhan, dan lewat itu semua orang Kristen dapat diakui sebagai orang kaya karena perkataan yang membangun, kaya karena perkataan yang berdasarkan lewat firman Tuhan. Itu adalah salah satu contoh gaya hidup yang seharusnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan yang baik di mata Tuhan dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Banyak hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, tapi mungkin ini sedikit dari saya. Terima kasih dan shalom.